Iya. Ini kembalinya tentang khilaf ulama, bolehkah qiyamul lail lebih dari berapa? 11 rakaat. Ya. Sebelum khilaf, para ulama sepakat semuanya. Kalau bicara afdal dan utamanya jumlah salat qiyamul lail baik di dalam atau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan namanya tarawih, di luar Ramadan namanya tahajud atau qiyamul lail. Itu ulama sepakat afdalnya adalah berapa? 11 rakaat. Berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menuturkan menjelaskan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Adalah Nabi SAW itu salat qiyamul lailnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di dalam atau di luar Ramadan. Ini sepakat ulama, ya. Yang menjadi khilaf adalah tentang apakah kalau begitu boleh orang salat qiyamul lail baik tarawih ataupun di luar Ramadan lebih dari 11. Ini yang jadi khilaf. Ya, khilafnya panjang. Khilafnya itu luar biasa. Dan ulama yang membolehkan lebih dari 11 rakaat, salah satu dalil mereka adalah hadis yang berbunyi qiyamul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan kata mereka, Nabi hanya mengatakan 2 rakaat tanpa batasan. Berarti berapapun lebih dari 11 rakaat pun boleh, kata mereka. Ditambah lagi dilakukan oleh sebagian salaf, ya. Tentu sebagian salaf di sini, ya, yaitu sebagian tabi'in. Karena sahabat tadi ternyata juga berapa? Salat tarawihnya 11, ya. Begitu. Diriwayatkan memang ada yang lebih dari itu, tapi sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama. Nah, kembali ke yang antum tanyakan tadi, ya, tentang yakni apakah kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti qiyamul lail semalam suntuk itu, kutibalahu qiyamul lailah, lalu kita ikut salatnya di masjid yang di situ ternyata salat tarawihnya berapa? 23. Yang jelas lebih dari berapa? 11. Apakah lalu kita di rakaat ke-8, ya, muntaber, mundur tanpa berita, ya, terus salat witir sendiri di mana? Di rumah? Ataukah demi mendapatkan pahala semalam suntuk itu kita tetap salat menjadi makmum imam yang salatnya berapa tadi? 23 rakaat. Ini pertanyaan. Dan ini permasalahan, ya. Dan ini khilaf ulama panjang. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, yang ana pahami dan yang selama ini ana lakukan juga di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, yang di sana salat tarawihnya 23 rakaat. Ya, kalau ingin mendapatkan pahala semalam suntuk, ya berarti sebagaimana yang seperti Nabi sabdakan, annahu man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Berarti berapa rakaat? Kalau kita pas salatnya di situ 23. Dan di situ kita ambil pendapat ulama yang membolehkan lebih dari berapa? 23. Karena ada hadis yang lain masalahnya di situ. Kutibalahu qiyamul lailah. Maka Allah catatkan baginya pahala salat malam semalam suntuk. Dan sekali lagi ini khilaf, karena sebagian ulama juga ada yang seperti yang antum katakan tadi, pas rakaat ke-8 dia bubar, memisahkan diri, dia pulang. Dan dia salat witir tinggal berapa? 3 rakaat di rumahnya. Dan ini subhanallah, fenomena ini terjadi antara sesama murid-muridnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita tahu Syekh Al-Albani adalah salah satu ulama hadis yang di akhir zaman ini, dan murid-muridnya banyak para ahli hadis juga. Di antara mereka Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang beberapa bulan yang lalu meninggal karena Covid. Kemudian ada di antara muridnya juga, muridnya Imam Al-Albani, ada Syekh Mashhur bin Hasan Al-Salman. Ada juga di antara muridnya Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr. Mereka semua pernah datang ke Indonesia, ya, mengadakan daurah para ustadz. Itu ketika di Masjidil Haram mereka itikaf,
Ini kalau saya masyhur sampai selesai 23 rakaat. Kalau saya Ali pas 8 rakaat keluar. Ya, kalau saya Muhammad Musa kadang ikut ini, kadang ikut itu. Tuh, subhanallah. Sama-sama murid satu imam, satu ulama besar, tapi ijtihad mereka berbeda-beda dan enggak pada gelut mereka. Enggak pada apa? Berselisih. Tapi kalau ditanya, kencang jawabannya. Syekh Ali ditanya 11, saya 8 rakaat keluar saya. Kata saya masyhur, enggak dapat pahala semalam suntuk. Sama-sama berguru dari satu ulama besar. Nah, dari situ khilaf itu ya terkadang yang penting kita faham dalilnya, ya, kita ambil salah satu pendapat mereka, tidak masalah. Begitu pula yang terjadi waktu di zaman ana di Madinah dulu. Sama, kakak kelas kita seperti Ustadz Ali Musri, Ustadz Muhammad Arifin Badri, mereka 8 rakaat keluar. Nah, kita nih adik kelas jadi pada bingung aja, ya. Ini ikut yang mana ini? Sementara imam belum selesai juga kita ingin mendapat. Tapi alhamdulillah ada juga seperti ustadz-ustadz yang lain ya, yang senior juga ikut sampai 23. Ya intinya di situ khilaf memang terjadi. Yang penting kitanya memang awal-awal bingung, betul tidak? Bingung ya, yang mana kita ikuti. Tapi ya kalau seperti ini ikuti yang sudah antum yakini mana dalil yang lebih tepat. Kita katakan yang paling benar tadi, paling afdal, Nabi salatnya berapa rakaat tadi? 11. Kalau itu ada dan itu di masjid yang sunnah, ikuti itu. Jangan ikuti masjid-masjid yang lain. Ya. Dan tadi antum ketahui tata cara 11 rakaat pun bagaimana indah dan lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Fala tas'al." Ya, jangan tanya tentang an husniha, indahnya dan bagusnya salat Nabi SAW. Maksudnya sebaik-baik salat itu yang paling lama apanya? Berdirinya. Ya, makanya tadi sahabat ada yang sampai apa? Pegang apa? Tongkat segala macam. Nah itu tidak syak lagi, itu utama. Namun permasalahannya kalau kita dihadapkan dengan tadi ya di satu masjid, ya, yang di situ 23 rakaat tapi juga salatnya benar seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu 23 rakaat itu selesai dalam 1,5 jam. 1,5 jam kurang lebih, atau 1 jam 20 menit. Ya, 23. Dan ajibnya di masjid-masjid lain di Madinah seperti masjid kampus ya, masjid di kota-kota lain selain Masjid Nabawi semuanya 11 rakaat. Jadi cuman ada di mana? Di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Dan anda pernah keliling gitu loh, pernah nyoba di masjid ini 11 semuanya ya. Jadi cuma di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Mekah anda juga pernah di beberapa masjid, semuanya 11 kecuali di Masjidil apa tadi? Haram ya. Jadi tetap kalau ingin mendapatkan keutamaan pahala semalam suntuk, ikuti siapanya? Imamnya sampai selesai. Sampai selesai. Kecuali sholat yang tadi 23 rakaat 7 menit, itu mah jangan diikuti, itu mah wajib ditinggalkan itu. Itu wajib ditinggalkan dan dijauhi imam seperti itu, imam ngaco itu ya. Bagaimana tumaninahnya? Sementara tumaninah itu syarat sahnya apa? Salat. Rukun salat, tumaninah. Menurut madhab yang jumhur ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali, di antara rukun salat adalah at-tumaninah. Apa definisi tumaninah itu? Yaitu adanya jeda dari satu perpindahan gerakan salat ke gerakan salat berikutnya. Antum tahu Allahu Akbar ya, ada doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat Al-Quran, kemudian habis itu ruku, Allahu Akbar, baca apa? Subhana rabbiyal azim 3 kali. Ada waktu, lurus dulu punggungnya, kemudian sami Allahu liman hamidah. Bacaannya panjang juga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Berdiri, ada waktu. Terus Allahu Akbar apa? Sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini bagaimana? Wow, nyambung semua. Bahkan ada yang sampai nyuksruk. Apa nyuksruk itu? Ngejungkal itu pas ruku karena
balap ngejungkel, subhanallah. Antum lihat aja di YouTube, ada itu videonya. Lihat aja, ngejungkel betulan. Semua, ya, betul-betul sudah capek, ya, dapat apa? Dapat apa? Iya, kita yang sholatnya pendek aja, imamnya bacanya itu masya Allah tartil ya, pendek, satu halaman itu bisa 2 rakaat. Itu 11 rakaat kita itu antara 30 sampai berapa? 40 menit. Nah ini coba antum bayangkan 23 rakaat 7 menit ini bagaimana ceritanya. Subhanallah. Jelasnya insya Allah ya? Iya, alhamdulillah. Ada lagi?